البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa laisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Bukanlah makna firman Allah ta'ala dan Allah itu bersama kalian. Maksudnya adalah Allah itu bercampur dengan para makhluk. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Karena yang seperti ini tidak diharuskan oleh bahasa. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka lihat ketentuan bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab tidak mengharuskan yang seperti tadi. Bahwasanya Allah bersama kita berarti Allah bercampur dengan kita. Ini bantahan kepada orang-orang yang membanggakan kaidah-kaidah Arabiyah. Ternyata kalau diteliti bahasa Arab tidak mendukung mereka. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan juga ini menyelisihi apa yang disepakati oleh salaful ummah. Dan ini juga bantahan kepada mereka, kepada orang-orang ahli filsafat yang mengatakan dalil Al-Quran itu tidak boleh dipakai untuk menetapkan akidah, karena dia itu hanyalah dhoniyatu ad-dalalah, penunjukannya itu masih sekedar persangkaan saja. Demikian pula dalil sunnah tidak boleh digunakan untuk menetapkan akidah. Ini jahatnya mereka. Untuk apa Quran dan sunnah turun kalau untuk masalah akidah ternyata tidak boleh dipakai? Ketika ditanya, lalu apa yang boleh dipakai? Yang boleh dipakai adalah, kata mereka, kalau terjadi kesepakatan. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam, salaf sebelum kalian lahir, salaf telah sepakat ini, bahwasanya wa huwa ma'akum bukan berarti zatnya bercampur dengan kita. Wa khilafu ma fatarallahu alaihil khalq, dan menyelisihi fitrah yang Allah Ta'ala menciptakan makhluk di atasnya. Menyelisihi fitrah, bahwasanya bersama itu pasti bercampur badannya. Baik, kita lanjutkan kepada syarahnya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa laisa ma'na qaulihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Bukanlah makna firman Allah Ta'ala dan dia bersama kalian berarti Allah itu bercampur dengan makhluk. Balil makna annahu ma'ahum bi ilmihi wa tilaihi wa musyahadatih. Bahkan maknanya adalah Allah itu bersama mereka dengan ilmunya, yaitu ilmunya yang bersama mereka, bukan dengan zatnya, karena zatnya sudah dijelaskan di awal ayat. Zatnya itu tinggi di atas arasnya. Allah itu bersama mereka dengan pengawasannya dan persaksiannya. Wa qad taqaddama tarfun minal kalami fi hadzal mawdu', dan telah terdahulu yaitu ujung dari perkataan ini di dalam bab ini. Qauluhu fa inna hadza la tujibuhul lughah. Karena sesungguhnya yang seperti ini tidak diwajibkan oleh bahasa. Ay lughatul Arab la tujibu anna ma'a tufidu ikhtilatan aw imtizajan aw mujawarah. Bahwasanya istilah ma'a bersama itu tidak harus memberikan faedah percampuran atau persatuan. Ikhtilat seperti apa? Seperti orang yang bercampur aduk dalam satu ruangan. Imtizaj itu seperti apa? Air dengan susu. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang ghulatus sufiyah. Allah bercampur dengan makhluk seperti percampuran air dengan susu, tak mungkin terpisahkan. Tayyib. Au mujawarah atau bertetangga. Berkumpul dalam satu kampung, masih bertetangga. Tidak harus demikian. Fa inna ma'a fi kalamil Arab lisuhbatil la'iqah. Karena istilah ma'a di dalam bahasa Arab itu adalah untuk kebersamaan yang sesuai, yaitu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang diinginkan di situ. Lihat alur kalimatnya. La tus'iru bimtizajin wala ikhtilatin wala mumasah wala mujawarah. Tidak memberikan informasi akan adanya persatuan, penyatuan materi, dan tidak pula percampuran, dan tidak pula persentuhan, dan tidak juga apa itu, yaitu bertetangga, berdampingan. Fatakul, engkau mengatakan zaujati ma'i, istriku itu bersamaku, wahya fi makan wa anta fi makan. Padahal dia itu di suatu tempat, engkau ada di tempat yang lain.
tapi tetap istilahnya adalah saya bersama istri saya di sini. Walaupun apa? Ketika menerima tamu, tamunya lihat dia sendirian. Tamunya tanya, "Anda sendirian di sini?" "Enggak, saya bersama istri saya." Padahal istrinya ada di dapur misalkan, atau sedang mencuci. Tapi tetap istilahnya adalah istri saya bersama saya. Jadi tidak harus selalu bergandengan tangan ketika dikatakan ma'a, apalagi bercampur materi. Enggak sampai bercampur materi bahkan. Tayyib. Manakala ini adalah bahasa Arab, harus dipahami dengan bahasa Arab pula dan ketentuan Arab, bukan dengan sembarangan dari terjemah-terjemah itu. Tayyib. Wa yaqulun, dan orang-orang Arab mengatakan, mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Terus menerus kami berjalan dan bulan itu bersama kami. Bulan menyertai kami. Tidak mengharuskan kami bercampur dengan bulan atau bergandengan tangan atau bersentuhan. Bahkan bulannya tinggi jauh di sana, di langit sana istilahnya. Tapi istilahnya bulan bersama kami karena kenyataannya memang dia nampak nampak berjalan bersama kami. Tayyib. Seandainya ma'a maksudnya adalah selalu percampuran materi, niscaya orang yang di kampung ini akan berkelahi dengan orang yang di kampung sana. "Oh, bulan tadi malam jalan sama saya." "Enggak, dia jalan sama saya sana." "Enggak, saya itu pergi ke utara." "Tak, bulan itu sama saya. Saya jalan ke selatan, saya lihat dia juga berjalan ke selatan." Itu kalau ma'a maksudnya adalah percampuran materi. Enggak mungkin, sementara kenyataannya semua sepakat bulan itu satu. Maka ini menunjukkan ma'a itu bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang-orang hasil dari dari belajar yang kurang atau hasil dari pendidikan ahli filsafat. Yang filsafat itu bukan dari bahasa Arab juga, tapi itu adalah keyakinan dan doktrin yang dipaksakan. Sudah jelas ini adalah bahasa yang ma'ruf. Bulan bersama kami berjalan disertai oleh bulan. Padahal kenyataannya masing-masing orang disertai bulan dan bulan tidak bercampur dengan mereka. Baik. Ini semua sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Contoh-contoh istilah ma'a ini, kebersamaan, itu lain-lain. Juga contoh yang lain adalah ucapan ketika disebutkan untuk mazhab Hanafiyah begini, mazhab Malikiyah begini, mazhab Hambali begini. Maka seorang syekh mengatakan, dalam masalah ini saya bersama Zahiriyah. Apakah kenyataannya syekh tersebut bercampur dengan Zahiriyah? Enggak juga. Bahkan antara syekh tersebut dengan Ibnu Hazm terpisah entah berapa ratus tahun. Maka tidak selalu istilah ma'a itu berarti adalah yaitu percampuran badan. Maksudnya di sini bersama, yaitu saya madhabnya sama dengan mereka. Baik. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan ini dalil yang sangat kuat. Karena Al-Quran satu sama lain saling menguatkan dan menjelaskan. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Apakah yang dimaksudkan berarti kita harus cari mana orang jujur di kampung ini dan kita tinggal di rumah dia? Apakah seperti itu? Atau bahkan sekedar tinggal di rumah ini belum bersama. Saya minta izin tinggal di bilik Anda lah ya. Nggak mungkin seperti itu. Maka tahulah kita, dan mereka sendiri tahu sebenarnya para ustadz-ustadz atau para ulama-ulama yang dari kalangan Asy'ariyah ini, bahwasanya ma'a di dalam ayat ini tidak menunjukkan kita harus pergi ke orang jujur dan selalu menempel badan dia, tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah bersikap seperti sikap mereka, yaitu selalu jujur agar digabungkan bersama dengan orang-orang yang jujur itu. Dan sudah dikatakan di dunia ini dia bersama dengan orang-orang yang jujur, walaupun masing-masing tinggal di rumah sendiri-sendiri. Maka kalau ayat ini sendiri mereka memahami itu, kenapa untuk ayat tentang Allah mereka memaksakan untuk Allah bercampur dengan makhluk? Ini namanya tidak adil. Padahal Al-Quran adalah satu kesatuan. Menunjukkan di sini ma'a tidak selalu harus bercampur materinya itu. Falaisa fi hadza ma yadullu 'ala al-ikhtilati wal imtizaj. Tidak ada di dalam dalil-dalil dari ucapan-ucapan Arab dan bahkan firman Allah ini yang menunjukkan adanya percampuran dan persatuan materi, imtizaj. Fa kaifa takunu haqiqatul ma'iyyah fi haqqi rabbi dzalik falaisa fi dzalika ma yadullu 'ala anna dzatahu fihim. Maka bagaimana dikatakan bahwasanya hakikat ma'iyyah
untuk Allah Ta'ala adalah yang seperti itu. Untuk masalah urusan dunia saja dan urusan para makhluk saja tidak harus ma'iyah maknanya adalah percampuran materi, tapi mereka memaksakan di dalam zatnya Allah adalah harus, yang dimaksudkan adalah percampuran materi. Ini adalah tidak adil dan ini adalah tidak jujur di dalam menetapkan ketentuan. Tayyib. Sementara di dalam seluruh dalil-dalil dan contoh-contoh tadi tidak ada yang menunjukkan bahwasanya zat Allah itu bersama, ada di dalam badan mereka, au mulasiqah, atau menempel dengan badan mereka, lahum wala mujawirah. Bahkan tidak pula menunjukkan zat Allah itu bertetangga dengan mereka. Karena memang tidak harus seperti itu. Biwajihin minal wujuh, dari sisi manapun tidak ada yang menunjukkan dalil-dalil tadi bahwasanya zat Allah itu betul-betul bercampur dengan makhluk. Wal ghayatu ma tadullu alaih, paling besarnya yang ditunjukkan oleh lafaz ma'a adalah al-musahabah, yaitu sekedar apa? Kebersamaan. Kebersamaan tidak selalu apa? Harus menempel. Wahiyya fi kulli mawdi'in bihasabih, dan istilah musahabah yaitu pertemanan, persahabatan itu di setiap tempat adalah sesuai dengan kadarnya. Kalau ditanya Anda punya sahabat, oh saya punya sahabat si fulan, dia ada di kota ini, dia ada di kota ini, yang ini di kota ini. Oh Imam Ahmad punya sahabat Ishaq dan dia adalah di Khurasan. Apakah orang akan mengatakan enggak, dia bukan sahabat Anda di Irak sementara orang itu di Khurasan? Itu menunjukkan apa? Orang ini tidak paham bahasa. Kalau dikatakan yang namanya persahabatan adalah harus selalu menempel. Padahal yang namanya ma'iyah adalah mutlaqul musahabah, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Mukhtasar Shawaiqul Mursalah. Maka kenapa untuk makhluk diizinkan istilah ma'a dan musahabah dalam bentuk yang sangat jauh perbedaannya itu dan jaraknya, sementara untuk Allah dipaksakan harus berkumpul materinya? Padahal jelas Allah Ta'ala sebelum mengatakan wa huwa ma'akum, dia telah menjelaskan dia itu tinggi di atas arsy. Ini adalah bentuk pengkhianatan orang-orang Asy'ariyah kepada apa? Kepada umat di dalam menjelaskan kaidah-kaidah dan menerapkan ketentuan. Cuma kalau dikatakan mereka berkhianat, mereka marah. Nah, mereka nanti akan panggil polis. Padahal memang mereka lah pengkhianatnya. Nggak mau, istilahnya adu hujah yang baik-baik nggak mau. Maka akibatnya apa? Memang mereka seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, sudah menjadi kebiasaan ahlul batil di setiap zaman. Bahwasanya kalau mereka kalah hujah, mereka akan menggunakan kekerasan. Orang-orang yang menempel kepada penguasa, mereka akan memanfaatkan penguasa untuk apa? Untuk berbuat keras kepada lawan debat mereka, walaupun sebenarnya orang-orang tadi yang salah dan kalah di dalam perdebatan. Maka ma'ruf seperti yang dialami oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, langsung apa? Beliau dilaporkan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam penjara. Juga yang dialami oleh Syekhul Islam, difatwakan oleh orang-orang Asy'ariyah, dia harus dibunuh, kalau tidak maka lidahnya dipotong, kalau tidak dia harus dipenjara. Dan itu pula yang dialami setelahnya para ulama seperti itu. Dari apa? Dari kejahatan orang Asy'ariyah dan ahli batil yang lain. Mereka kalau adu hujjah dan jujur dan membiarkan orang yang bicara itu bicara sampai selesai, maka mereka akan kalah. Tetapi apa? Mereka tidak membiarkan itu dan tidak membolehkan umat mendengar hujjah yang lain, hujjah yang benar dari Al-Quran wa Sunnah. Tayyib. Kalau ditanya kenapa kalian juga melarang kita membaca, umat membaca buku-buku kami, kita katakan ketentuannya tidak sama. Yaitu apa? Mereka boleh membaca buku Ahlu Sunnah karena apa? Ahlu Sunnah sumbernya Al-Quran wa Sunnah dan dalilnya jelas. Sementara kalau mereka Al-Quran wa Sunnah itu sekedar apa? Sekedar sampingan saja. Intinya adalah ketentuan dari ahli filsafat, dan itu yang mereka ajukan. Kalau kita bahkan seandainya tidak ada tulisan ini semua, lihat nih, betul-betul murni kalam Allah dan kalam Rasulnya, mana yang ditunjukkan kepada kebenaran, yang menunjukkan pada kebenaran. Jelas yang ditunjukkan oleh kebenaran dari Al-Quran wa Sunnah adalah Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Tidak ada dikatakan zat Allah itu bercampur dengan makhluk dan seterusnya. Karena apa? Telah jelas di dalam apa? Ayat ini digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ternyata yang namanya ma'akum tidak selalu harus kebersamaan zat, tidak harus percampuran zat. Karena ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Kalau orang tidak paham. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan qauluhu wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan
percampuran materi tadi untuk Allah dan para makhluk itu menyelisihi apa yang disepakati oleh salaful ummah. Ay anna ma za'amahu ahlul bidah annahu subhanahu fi kulli makan bidzatih, bahwasanya apa yang dinyatakan oleh ahlul bidah bahwasanya Allah subhanahu itu di setiap tempat dengan zatnya, au annahu mukhtalitun bil khalq, atau dia itu bercampur dengan makhluk, mumtazijun bihim, yaitu terjadi persatuan materi dengan mereka, au halun fihim, atau masuk kepada mereka, ila ghairi dzalika minal aqwal, dan ucapan-ucapan yang selain itu, mubtada'atun mukhalafah, itu mubtada'atan mukhalifata ma alaihi salaful ummah, itu adalah perkara yang baru dan menyelisihi apa yang diyakini oleh salaful as-salih ya. Baik. Jadi mudah-mudahan hujah yang tadi jelas bahwasanya apa Al-Qur'an walaupun tidak apa itu dicampur dengan kalam-kalam yang lain, tidak dijelaskan dengan kalam ulama, orang yang akalnya sehat dan fitrahnya masih bersih, dia akan tahu bahwasanya wahwa ma'akum tidak menunjukkan apa dia itu selalu betul-betul materinya bersama kita, bahkan tidak pernah satu saat pun. Kenapa? Karena telah dijelaskan dalam ayat yang lain, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian bersama orang yang shadiqin, tidak selalu bercampur badan dengan orang-orang soleh kita ini. Dan juga apa, kalau dikatakan Allah maksudnya bercampur, niscaya ini akan bertentangan dengan sekian banyak ayat Al-Quran satu sama lain saling mendukung, bukan saling bertentangan. Kalau Allah Ta'ala bercampur dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala itu bersatu juga dengan malaikat. Ngapain penat-penat malaikat lapor ke langit sementara Allah sudah di dalam badan mereka, tinggal bilang sendiri pada diri sendiri, ya Allah hari ini si fulan bilang begini-begini, dan seterusnya. Ternyata apa? Allah Ta'ala tidak bersama malaikat tadi. Ternyata Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya sana dan malaikat yang naik ke sana. Dan sekian banyak ayat dan sekian banyak dalil menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah seperti yang dijelaskan oleh para salafus saleh dan para salafiyun. Allah tinggi di atas arasnya, yaitu zatnya, yang bersama kita adalah ilmunya dan pengawasannya, rahmatnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, fa inna salafas salih ajma'u ala anna Allah subhanahu mustawin ala arsyih. Karena sungguhnya salafus salih telah bersepakat bahwasanya Allah subhanahu itu istiwa di atas arsy-Nya, alin ala khalqih, dia itu tinggi di atas makhluknya. Makanya bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah, beliau sendiri mengatakan bahwasanya sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin kalau berdoa dia mengatakan ya manihtaja babi sab'i samawat, wahai zat yang dia itu berhijab di balik 7 lapis langit. Menunjukkan apa? Allah tidak sedang bercampur dengan kita. Kalau bercampur dengan kita nih saya tidak ada hijab, seperti ucapan Asy'ariyah zaman sekarang. Tapi ternyata apa? Pemimpin mereka sendiri Abul Hasan mengatakan ini sudah jadi ucapan kaum muslimin, yaitu menukilkan ijma' kaum muslimin di zaman beliau dan yang sebelum beliau. Bukan orang-orang yang durhaka tapi mengaku sebagai Asy'ariyah. Yaitu Allah itu dipanggil dengan apa? Wahai zat yang berhijab di balik 7 lapis langit. Dan juga apa? Beliau mengatakan sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin kalau berdoa mengatakan ya sakinal arsh, wahai yang tinggal di atas arsh. Menunjukkan inilah yang sudah apa disepakati oleh salafus saleh sampai di zaman Abul Hasan, yaitu tahun 400. Jadi dia tahu dan dia memang apa meneliti, betul-betul menghabiskan umur untuk meneliti keadaan, yaitu bahwasanya 300 tahun pertama kaum muslimin telah sepakat itu. Dan tidak mungkin dikatakan selama 300 tahun muslimin itu tidak kenal Rabbnya, tidak tahu Rabbnya di mana, sampai datang orang-orang apa? Orang-orang Yunani baru memberitahu kalian selama ini salah. Kalian nggak paham. Nabi kalian itu dohir kalamnya salah. Tuhan kalian dohir kalamnya juga salah. Yang betul adalah ajaran kami Yunani. Itu salah besar. Gimana orang Yunani justru lebih tahu tentang Allah daripada kita, sementara mereka cara bersuci tidak tahu, cara berpakaian pun tidak tahu, cara beradab juga tidak tahu, dan seterusnya. Itu orang-orang Yunani. Bagaimana justru muslimin malah mengikor pada Yunani dan menjauhi Al-Quran wa Sunnah. Bagus kalam Abul Hasan di dalam Al-Ibanah tadi. Kemudian beliau mengatakan ba'inun minhum, Allah itu alin ala khalqih, tinggi di atas makhluknya, ba'inun minhum, Allah terpisah dari makhluknya, laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatih, tidak ada di dalam zat Allah sedikit pun dari makhluknya, wala fi makhluqatihi syai'un min dzatih,
dan tidak ada di dalam makhluknya itu sedikit pun dari zat Allah Ta'ala. Kama tawatarat bidzalikal adillah, sebagaimana dalil-dalil telah mutawatir menjelaskan tentang ini. Kalau mereka berdalilkan dengan mutawatir, kita katakan bahkan hadis dan ayat mutawatir telah menunjukkan Allah Ta'ala tinggi di atas arsy dan tidak bersatu dengan makhluk. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ini penting ya menjelaskan gitu tuh perkara yang jelas karena mereka sangat jelas. Syairah juga punya dalil akli tentang apa yang mereka hujahkan. Mereka punya syubhat bukan dalil. Itu tadi wahwa ma'akum, aina ma'akum. Dia bersama kalian. Padahal jelas dalil ini telah jelaskan ayat yang lafaz yang sebelumnya. Zatnya di atas arsy, yang bersama kalian adalah ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi dan seterusnya itu. Cuma apa mereka memang membuat tipu daya, menipu umat. Kalau dikatakan Allah bersama kita, ini saya apa? Bersama dalam artian campur, ini akan bertentangan dengan ratusan ayat nantinya. Padahal tidak mungkin Al-Quran saling bertentangan satu sama lain. Yang menunjukkan apa? Nabi kalau doa naik ke atas tangannya, juga wajahnya ke atas, juga jiwanya itu mengarah ke atas. Kalau Allah bersama beliau, nggak perlu beliau sampai penat-penat macam itu. Dan juga apa beliau harus naik ke atas. Demikian pula apa? Yatanazzalul amru bainahum, urusan itu turun di antara langit dan bumi. Kalau Allah bercampur, ngapain urusan dinaikkan kepada Allah di atas sana, lalu Allah yang menurunkan urusan itu ke bumi lagi? Allah sudah ada di bumi, ngapain penat-penat itu?